Selamat siang kepada penghobi koi di seluruh Nusantara. Hari ini mau kita bahas tentang skimmer. Fungsi skimmer itu seperti ini. Ya, fungsi skimmer itu seperti ini. Fungsinya adalah untuk menyedot kotoran-kotoran yang ada di atas dan bakal masuk ke skimmer, bakal kesedot ke chamber dan masuk ke filter-filter, lalu masuk lagi airnya ke kolam. Skimmer itu untuk menyedot kotoran-kotoran seperti kotoran ikan yang mengapung, buih-buih di kolam itu yang terjadi seperti buih-buih di atas ini bakal kesedot ke skimmer juga, jadi membuat air itu jadi bersih dan jernih. Banyak orang penghobi koi di Indonesia, salah satunya di Batam juga, memiliki keluhan, air saya kenapa nggak pernah celing, air saya kenapa nggak pernah jernih, air saya kenapa kuning, dan kolam saya kenapa berbuih. Dan banyak penghobi juga di Nusantara ini sering sekali tidak menggunakan skimmer. Mungkin secara logika memang skimmer sepertinya sepele, tapi sangat penting. Menurut saya setiap kolam wajib punya skimmer. Skimmer itu adalah, menurut saya adalah wajib, bukan opsional, bukan pilihan, atau bukan sebagai kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi skimmer itu menurut saya sangat wajib. Terus bagi beberapa penghobi itu bakal bertanya, skimmer itu penting buat ikan nggak sih? Jawabannya, skimmer tidak penting buat ikan, tapi skimmer sangat penting untuk mata manusia, atau skimmer itu sangat penting buat manusia melihat ikannya itu lebih jernih. Karena sebenarnya walaupun gak ada skimmer, air kelihatan keruh atau air kelihatan berbuih, tapi di bawahnya itu air tetap terasa jernih. Jadi kenapa skimmer itu kalau ditanya untuk ikan tidak penting, tapi untuk manusia sangat penting, sangat-sangat penting. Oke, di sini saya sediain 2 gelas air. Saya sebagai ilustrasi air di kolam kita. Satu, airnya seperti ini saya anggap ini gelas A, ini gelas B. Kalau kita melihat dari gelas A, saya bawa lebih dekat, bisa lihat ya, ini air gelas A. Oke. Ini air yang di gelas B. Oke. Pada saat ilustrasi ini saya bawa ke sini, ada gelas A dan gelas B. Satu itu airnya lebih berwarna kuning dan kelihatan sedikit keruh. Yang kedua itu yang B, itu kelihatan airnya jernih. Kadang ini seperti ilustrasi di kolam kita. Kadang kita mengatakan kenapa kolam kita itu tidak bersih, tidak jernih. Kadang berwarna kuning, kadang agak keruh. Nah, ini yang sering terjadi. Saya akan kasih lihat dua air ini sebenarnya airnya sangat jernih. Saya akan mengangkat masing-masing gelas untuk menunjukkan apa yang terjadi. Ini gelas A. Melihat ada minyak yang di atas, sedangkan air yang di bawah itu cukup bersih ya, cukup jernih. Air yang di bawah ini cukup jernih. Tapi karena ada minyak di atas, seolah-olah kita melihat airnya itu kuning. Jadi pertanyaan tadi, skimmer itu penting nggak sih buat ikan? Tidak penting, karena walaupun minyak di atas, tapi bawahnya airnya tetap jernih. Tapi akan membuat pandangan kita itu merasa airnya kotor. Ini gelas B yang tidak memiliki minyak, otomatis bersih jernih dari atas ke bawah. Oke, jadi pandangan kita itu langsung tembus dan merasa airnya itu sangat jernih. Itu yang sering terjadi di kolam kita. Pada saat kita kasih pakan, coba melihat indikasi yang pakan itu terbuat dari apa aja. Salah satu yang terdiri dari fat dan terdiri dari protein. Fat itu lemak dan memiliki protein. Protein sangat tinggi, lemak juga lumayan. Jadi protein itu kadar apungnya cukup tinggi, dan lemak juga kadar apungnya sangat tinggi.
Jadi jika saya anggapan lemak dan protein itu di atas, maka fungsi skimmer itu akan menyedot lemak yang di atas dan bakal dilarutkan di chamber, dan chamber akan filter. Filtrasi di chamber akan membuat air kembali tidak berlemak dan berprotein untuk masuk kembali ke kolam. Itu sebabnya itu sangat penting memiliki skimmer. Oke, kita sudah menjelasin fungsi-fungsi skimmer dan seberapa penting skimmer itu untuk kolam kita. Sekarang kita akan menjelasin jenis-jenis skimmer. Skimmer itu terdiri dari dua jenis. Satu floating skimmer, kedua itu fixed skimmer. Yang kita lihat di sini itu ini floating skimmer. Floating artinya mengapung, fixed itu artinya tetap. Oke, saya akan mengambil keluar ini. Dan kita lihat ya di sini airnya cukup jernih. Nanti saya akan mengambil keluar dan kita lihat hasilnya juga dalam beberapa waktu. Skimmernya saya bawa. Oke, ini skimmer kenapa bilang dinamakan floating skimmer? Karena pada saat kita masukin, skimmer ini bakal naik turun sesuai dengan ketinggian air. Bisa lihat ya. Itulah kenapa ini dinamakan floating skimmer. Ada skimmer yang namanya fix. Skimmer yang namanya fix biasanya terbuat dari pipa langsung, seperti yang kita lihat di sana, tapi ditinggiin. Oke, seperti itu, tapi ditinggiin sampai permukaan air, terus ujungnya itu digergaji seperti ini. Oke, dipotong seperti ini. Jadi airnya itu bakal masuk ke skimmer. Saya akan jelasin itu dua jenis skimmer. Saya akan jelasin kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, kalau fixed skimmer menurut saya kurang efektif. Kenapa? Sebelum saya jelasin masalah kurang efektifnya, saya bakal jelasin konsep kerja skimmer terlebih dahulu. Andai kata ini skimmer, ya, ini skimmer. Kalau kita memasukkan air, mungkin saya pindah posisi ya. Oke, ini floating skimmer. Kita bisa melihat ini floating skimmer. Jika kita isi air ya, kalau fixed skimmer itu kan tidak tergantung dengan ketinggian air. Jadi kalau kita isi air sampai setinggi sini, ini kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena jarak sedotnya bakal cuma 30 cm, mungkin 30 cm seperti sini, tapi dia sedot sampai agak bawah air, sangat bawah, mungkin bisa sampai 50 cm ke bawah. Cuman masalahnya tujuan skimmer itu adalah untuk menyedot kotoran yang di atas, bukan untuk menyedot kotoran yang di bawah. Tugas bottom drain untuk menyedot kotoran yang di bawah. Jadi kita desain skimmer juga tidak boleh untuk menyedot kotoran yang di bawah. Jadi sangat penting air itu cuma sampai sini ya, sampai sini. Kita kalau melihat ini garis paling rendahnya, kita air itu harus sampai sini. Kalau fixed skimmer dibuat seperti itu, bisa seimbang dengan floating skimmer. Cuman masalahnya kadang air itu ada namanya penguapan, kadang hujan, otomatis air itu naik turun, dan fixed skimmer itu jadi tidak bekerja dengan maksimal. Itu kenapa saya sangat menyarankan menggunakan floating skimmer, karena floating skimmer akan menjaga airnya itu selalu setinggi gini. Nanti saya jelasin di sesi pembahasan tentang jenis-jenis floating skimmer. Sekarang saya jelasin tentang perbedaan fixed skimmer dan floating skimmer. Jadi fixed skimmer itu kurang efektif dikarenakan dia tetap, sedangkan air itu tidak pernah tetap, tiap hari berubah-ubah. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis floating skimmer. Floating skimmer terdiri dari 3 jenis yang selama saya sampai hari ini ketahui. Itu ada 3 jenis secara konsep floating skimmer. Floating skimmer yang saya ada hari ini cuma ada jenis 3 jenis itu terdiri dari yang pertama busa. Ini terdiri dari namanya floating skimmer. Untuk mengapung skimmer ini tergantung dari bahan yang digunakan untuk mengapungkan skimmer ini. Yang pertama, jenis yang menggunakan busa.
bisa kita lihat ya, itu busa yang biasa kita pakai untuk, mungkin saya keluarin. Seperti kita lihat ya, ini adalah busa yang biasa kita pakai untuk kita ambil, biasa misal kita beli barang elektronik, di dalamnya itu berisi busa seperti ini. Oke, busa ini bakal dipotong bulat seukuran dengan skimmer, lalu tengahnya dilobangin, lalu dimasukin ke skimmer. Itu menjadi daya apung. Seberapa banyak apungnya itu tergantung dari jumlah busa yang kita masukin. Oke, kalau untuk tekanan air saya, kekuatan pompa air saya membutuhkan busa sebanyak ini. Oke. Yang kedua itu menggunakan pipa. Pipa itu cara kerjanya itu, oke, saya masukin dulu lagi. Bayangkan ini skimmer. Di sini itu dia akan menggunakan satu bahan plastik di atas. Terus tengahnya itu bakal ada pipa yang sekitar 3/4 inch. Yang nanti mungkin panjangnya sampai sekitar segini ya. Panjangnya dari sini sampai segini, dikasih bakal seperti ini. Maka pada saat kita taruh di air, otomatis air cuman terisi sampai sini. Di sini sampai sini itu udara, karena pipanya nahan. Otomatis udara itulah yang membuat jadi daya apungnya skimmer ini. Oke. Yang ketiga, ini adalah jenis baru yang menurut saya sangat-sangat efektif, cuman harganya agak mahal. Dia memberikan satu tempat ya, rongga seperti ini, yang tebalnya seperti itu ya, kelihatan ya tebalnya. Rongga ini semua sampai setebal segini, itu berisi udara. Terus di sini ada satu skrup ini bisa dibuka, terus kita isi air. Jadi udara inilah yang mengapung, oke, udara inilah yang mengapungkan skimmernya. Lalu kalau kita mau kurangin daya apungnya dengan kita memasukkan air. Oke, saya jelasin satu persatu kelebihan dan kekurangan masing-masing skimmer. Kita bisa lihat yang pertama itu menggunakan busa. Busa itu kelebihannya itu murah. Ini mungkin saya sudah lama tidak mengecek, tapi mungkin harga-harganya sekitar 100.000 saya rasa. Paling 100-120.000 kita sudah bisa mendapatkan skimmer yang menggunakan busa. Cuman busanya biasanya tidak cukup. Kita harus menambahkan busa. Apa sih kenapa kita harus menambahkan busa? Karena jika floating skimmer ini pada saat air terisi seperti yang saya bilang tadi, kalau daya apungnya kurang, otomatis skimmer ini kadang berisi airnya itu sampai seperti ini. Titik airnya otomatis terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, jarak penarikan kotorannya itu kurang jauh, sangat dekat saja, mungkin sekitar 30 cm. Tapi daya serapnya itu mungkin sampai air yang di bawah juga diserap. Seperti yang saya bilang tadi, tujuan skimmer itu untuk menarik kotoran yang di atas. Jika dia menarik kotoran yang di bawah, itu kurang efektif, karena itu adalah kerjanya bottom drain, bukan kerjanya skimmer. Jadi kita harus membuat airnya itu sampai seperti sini, hanya sedikit ya, sampai seperti sini, baru efektif dan bisa menarik kotoran yang sampai jaraknya 1 meter. Oleh karena itu, kalau misalnya kita memberikan daya apung dia masih seperti ini, kita akan tambahin busa lagi sampai seperti sini, baru bisa dibilang titik penarikan skimmernya itu maksimal. Oke, saya lanjut. Jadi yang pertama itu daya apungnya menggunakan busa. Jadi kita perlu atur sebanyak busa apakah membuat daya apung skimmer ini akan mendekati daya sedotnya skimmer pipa kita. Yang kedua, jika menggunakan pipa, untuk kita menambahkan daya apungnya, atau pipa yang biasanya dikasih cukup panjang, daya apungnya itu sebenarnya sudah berlebih. Jadi untuk mengurangi daya apung, biasanya kita potong pipa yang di dalamnya itu sampai daya apung yang kita inginkan. Karena di panjangnya pipa itu adalah tempat kandungan udara yang untuk mengapungkan skimmer itu. Oke, yang ketiga, nah ini cukup bagus. Yang ketiga itu dia menggunakan skrup. Kita buka skrupnya, terus kita masukin air.
Sesuai dengan banyaknya air itu akan mengurangi udara yang ada di dalam rongga itu. Udara makin dikit, daya apung makin kecil. Jadi bisa kita dengar ada suara air ya. Ini ada suara air yang di dalamnya udah diisikan air sesuai dengan daya tariknya skimmer saya di kolam ini. Oke, sekarang saya bahas kelebihan dan kekurangannya masing-masing sekali lagi. Yang menggunakan busa, kelebihannya itu harganya lebih murah. Kekurangannya itu, busa itu memiliki umur yang lama-lama bakal rusak. Dan busa itu juga karena kena panas matahari, terus kena air, kena dingin, otomatis lama-lama mengeras dan fungsi daya apungnya berkurang. Jadi busa itu memiliki kelemahan yang menurut saya busa sedikit repot. Oke, tapi harganya murah. Kalau yang menggunakan pipa, yang tengahnya menggunakan pipa, saya melihat beberapa tempat menggunakan pipa cukup efektif. Karena mungkin kolamnya luas, otomatis ikannya jarang menabrak skimmer itu. Tapi beberapa teman saya yang menggunakan jenis pipa, itu sering sekali ikan menabrak dan misalnya daya apungnya itu segini, pipanya sepanjang ini. Karena ditabrak oleh ikan atau goyang, otomatis akan udaranya keluar dikit. Pada saat keluar dikit, daya apung sudah berbeda dan skimmer akan cenderung tenggelam. Tapi positifnya itu dia lebih murah dari skimmer yang nanti ketiga, tapi lebih mahal sedikit dari yang busa. Yang pipa kayaknya sekitar 140-an ribu lah. Nah, yang ketiga itu jenis skimmer yang menggunakan skrup ini. Dia membuat rongga sendiri, rongga udara sendiri yang kita masukin air biar udaranya itu berkurang. Jadi ini cukup efektif ya, ini cukup efektif, tapi biasanya ini di harga 175 sampai 200-an ribu. Sedikit mahal tapi sangat efektif, di dalamnya memiliki air, kekurangannya itu hanya harganya. Tapi kelebihannya itu sangat baik, daya apungnya tidak pernah berkurang dan skimmer ini bakal tahan cukup lama. Jadi kadang juga kita karena ada perubahan di chamber, kita ada perubahan di chamber atau perubahan pompa dan sebagainya, otomatis daya sedotnya skimmer di pipa kita itu kadang bisa bertambah atau karena umur kadang bisa berkurang. Skimmer ini gampang di-adjust, tapi skimmer yang kedua, yang tadi nomor 2 itu yang menggunakan pipa, sekali potong nggak bisa nambah pipa lagi, harus menggantikan pipa yang lebih panjang, jadi agak repot juga. Jadi saran saya menggunakan skimmer yang jenis seperti ini. Oke, sekian dari saya tentang skimmer. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Salam dari Hobi Koi Batam. Semoga koi kita semuanya bahagia. Terima kasih. Ciao.